Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dimanapun berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin, sehat walafiat ya. Puji syukur pada Allah atas karunia-Nya kepada kita yang begitu banyak, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya dari kiamat nanti, amin. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, pada bagian 1 kita pada bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dan sekarang kita melanjutkan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas mengenai beberapa materi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian mempelajari dalil iman kepada kitab, kemudian menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya, kemudian menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, begitu kan? Ayat-ayatnya ada di bagian 1. Kemudian pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai lanjutan dari kemarin adalah yang sekarang kita akan pelajari bersama-sama adalah menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar, kemudian menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran, kemudian menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, kemudian menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar, selanjutnya menjelaskan beriman kepada kitab Allah dengan benar, kemudian membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian Al-Quran itu turun 14 abad yang lalu ya anak-anak. Berarti sekarang ini abad 21 ya, tahun 2021, dan itu Al-Quran turun 14 abad yang lalu, tahun 600-an. Kemudian Al-Quran yang dulu diturunkan kemudian sekarang pun itu sama persis, sama isinya, sama suratnya, sama lafalnya, semua sama. Apabila penghafal Al-Quran pada abad 1 Hijriah ya, kemudian sekarang tahun 1400-an Hijriah dipertemukan, saling mengecek hafalan, maka hafalannya itu sama, bunyinya sama, lafalnya sama. Begitu. Kita tidak menyinggung masalah qiraah sab'ah ya. Ini lafalnya sama, suratnya sama, isinya sama. Ini bukti bahwa Al-Quran itu dijaga kemurniannya. Di sini di dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9 Allah menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pemeliharaan Al-Quran, menjaga kemurniannya, salah satu caranya adalah dengan munculnya para penghafal Al-Quran. Itulah salah satu sistem yang terjaganya Al-Quran itu, begitu. Sehingga tadi Pak Guru sebutkan, penghafal zaman abad 1 sampai abad 14 Hijriah sekarang kalau ketemu mengecek hafalan ya sama. Itu bukti kemurnian Al-Quran, isi Al-Quran itu terjaga. Begitu. Kemudian dalam sejarah Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, tapi diturunkan berangsur-angsur, bertahap, sedikit demi sedikit, dan dalam kurun waktu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau sekitar 23 tahun lamanya Al-Quran itu diturunkan. Dan jumlah Al-Quran itu ada 114 surat ya. Kalau di Al-Quran itu susunannya adalah pertama surat Al-Fatihah di urutan pertama, dan terakhir adalah An-Nas di juz amma, juz ke-30, itu 114 surat. Begitu. Dan jumlah suratnya pun dulu pertama diturunkan ya, zamannya Nabi sampai sekarang pun tetap aja 114 surat, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada pengurangan ya, tidak ada perubahan, tidak ada revisi, tidak ada. Itu
Al-Quran terjaga kemurniannya. Nah, di sini ada ayat ke-9 surat Al-Hijr, silakan kalian tulis ya. Kalian salin sesuai contoh. Inna artinya langsung bawahnya, nahnu artinya bawahnya. Jadi arti mufrodat perkata langsung ditulis bawahnya, kemudian arti full itu bawahnya, begitu. Selanjutnya, perbedaan antara kitab dan suhuf. Kalau kitab itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi, kemudian dibukukan berbentuk kitab. Dan wahyu-wahyu yang tidak dibukukan itu disebut suhuf. Nah, bedanya itu. Jadi wahyu dari Allah diturunkan kepada Nabi, kemudian dibukukan. Kalau bahasa kalian sekarang mungkin dijilid ya, lebih gampangnya itu dijilid. Wahyu berbentuk lembaran, kemudian dibukukan atau dijilid itu disebut kitab. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada Nabi berbentuk lembaran-lembaran itu disebut suhuf. Lah, keterangan mengenai suhuf itu ada di dalam surat Al-A'la ya. Surat ke-87 ayat 18 sampai 19. Lah, biasanya itu sholat Jumat itu membaca ini salah satunya. Pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah ayat kedua. Ya, surat rakaat kedua kalau sholat Jumat. Lah, ini bismillahirrahmanirrahim kita baca bersama-sama ya. Surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 yang menjelaskan mengenai suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Begitu. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Lah, di sini suhuf ya. Ini diartikan ini apa? Kitab-kitab. Padahal di sini kitab itu kan yang sudah dibukukan. Ini agak kurang tepat artinya. Kemudian secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah itu adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kemudian kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sudah dijilid ya. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Berlaku aturannya begitu. Biasanya kan kitab dan suhuf itu kan isinya diantaranya adalah aturan-aturan hidup. Kemudian kidung-kidung pujian-pujian kepada Tuhan. Lah, isi suhuf itu masa berlakunya lebih pendek. Kitab itu masa berlakunya lebih lama. Kemudian kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabi itu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah di saat kita mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, kemudian dari mulai pertama kali suhuf turun, kitab turun, kemudian sampai terakhir kitab adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu mengimani bahwa Allah menurunkan semua kitab itu kepada para nabi. Kita iman, kita percaya kitab itu diturunkan kepada para nabi, dan kitab itu ada. Kita yakin, percaya sepenuh hati, dan kita meyakini bahwa kitab itu ada tanpa keraguan. Tapi apakah kita harus mengikutinya? Kita hanya mengikuti kitab yang diturunkan terakhir, itu adalah Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu lebih komplit, merangkum semua kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi terhadap kitab yang sebelumnya kita wajib iman, percaya bahwa kitab itu ada, tapi kitab yang kita ikuti adalah kitab suci Al-Quran, begitu. Adapun hikmah apabila kita mengimani kitab-kitab Allah kemudian mengikuti Al-Quran itu, hikmahnya adalah satu,
memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Pasti orang hidup apabila tidak punya pedoman, tidak melihat buku acuan, maka dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang tahu mencuri itu salah, berzina itu salah, menggunjing itu salah, itu karena dicantumkan di dalam Al-Quran. Kemudian berkata kasar, berkata nada tinggi ke orang tua itu tidak bagus, itu karena taunya dari Al-Quran. Dengan Al-Quran kita tahu petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Di saat kita hidup, pasti menemukan hal-hal yang menimbulkan perselisihan di antara orang, di antara kelompok dan lain-lain begitu. Oh ini boleh, oh ini tidak boleh, ini salah, ini benar menurut pendapatnya masing-masing. Maka di saat orang berselisih menentukan kebenaran, maka kita kembalikan melihat merujuk kepada Al-Quran. Aturan ini ada apa tidak? Jika ada kita ikuti. Jika di Al-Quran tidak ada maka kita turunkan. Oh di hadis Nabi ada apa tidak? Jika hadis Nabi belum menjelaskan maka kita turunkan kepada ijma para ulama begitu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dahulu umat-umat terdahulu ada cerita kisah Nabi Yusuf, historis ya, bukan cerita fiksi tapi itu kenyataan, itu dapat kita temukan di dalam Al-Quran. Kemudian cerita Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaumnya pun ada di dalam Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Ibrahim sehingga turunnya syariat kurban Idul Adha itu pun ada di dalam Al-Quran. Jadi informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu itu ada di dalam Al-Quran. Kita dapat mengetahui kehidupan peradaban orang-orang zaman dahulu itu dari kitab suci. Lah kemudian yang keempat, hikmahnya adalah manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya dan makhluknya. Iya, Allah itu sangat sayang kepada hambanya, menciptakan manusia, memberikan rezeki, memberikan petunjuk lagi supaya hidupnya bahagia. Kurang apa Allah itu kepada kita? Sangat banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kelima hikmahnya adalah manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab suci dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Oke. Yang keenam, hikmahnya adalah mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Iya, kita jadi bisa bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada diri kita, di badan, di keluarga, di masyarakat, alhamdulillah, di lingkungan. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Betul, Al-Quran itu obat bagi jiwa-jiwa yang sakit, bahkan obat bagi badan-badan jasad-jasad yang sakit. Karena Al-Quran itu sebagai sifah, sebagai obat, sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Kamu punya masalah apa? Galau, gundah gulana, sedih, wudhu, baca Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, setengah juz, 1 juz, itu nanti tenang, nyaman hati dan pikiran kita. Allah memberikan ketenangan pada kita. Kemudian menambah ilmu pengetahuan. Iya, segala sains, ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Al-Quran. Ilmu apa saja, baik ilmu tentang yang ada di bumi, geologi, ya, botani dan lain-lain, sampai ilmu di luar angkasa, astronomi, perbintangan dan lain-lain, itu sumbernya semua dari Al-Quran. Kalian bisa mencari ayat-ayat ilmu pengetahuan itu ada semuanya. Kemudian yang ke-8, hikmahnya adalah kita jadi memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Betul, di dalam Al-Quran itu juga mengatur interaksi hubungan kita dengan teman, kita dengan orang tua, kita dengan tetangga, kita dengan rekan bisnis, kita dengan guru, semua diatur. Itu muamalah itu ada aturannya di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatur itu semuanya. Yang ke-9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Begitu ya.
adalah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil pada saat kita iman kepada kitab-kitab suci dan kemudian mempelajari Al-Quran. Baik anak-anakku, demikian sedikit materi mengenai iman kepada kitab Allah, mencintai Al-Quran. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirim komentar di bawah video. Terima kasih. Banyak kekeliruan, mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.